Shalom. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam ini terambil dari Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itulah firman Tuhan yang perlu kita akan renungkan bersama-sama. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-28 tadi, ya. Ayat yang ke-28 tadi. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Di mana firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, pernyataan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Di mana ia memberikan sebuah garansi kepada perempuan ini. Tentu garansi itu bukan datang dengan sendirinya, karena ada penyebabnya. Dan penyebab itu ternyata adalah sesuatu yang membuat Tuhan Yesus kagum. Kata besar di sana adalah diambil dari kata megas. Kita kenal dengan kata mega. Itu bisa berarti hebat, yang menunjuk kepada sebuah kekaguman kalau seseorang mengungkapkan kata ini. Jadi yang kata lain sebenarnya Yesus merasa kagum dengan perempuan ini. Kagum bukan karena orangnya atau penampilannya, tetapi kagum karena imannya. Sehingga ia memberikan garansi bahwa permintaannya, permohonannya terjadi. Seringkali kita berkata kepada Tuhan dalam doa kita, bukan? Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Artinya, kita berharap supaya terjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi dalam nats ini justru sebaliknya. Justru yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh perempuan ini. Bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang diharapkan oleh perempuan ini. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Dan kuncinya adalah iman yang besar, kata Yesus. Iman yang megah. Iman yang hebat, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita diperhadapkan pada pergumulan atau masalah atau persoalan, tidak bisa tidak, itu akan diperhadapkan pada iman kita. Dan percayalah saudara bahwa pergumulan hanya bisa digeser atau hanya bisa diatasi kalau iman kita lebih besar dari pergumulan itu. Sebagai contoh saudara, bahwa kalau Anda ingin menggeser sesuatu
misalkan menggeser tembok, tidak bisa tidak. Kalau tembok itu mau bergeser, maka kekuatan dari kita harus melebihi dari kekuatan tembok itu. Jadi jangan berharap bahwa persoalan kita akan bergeser, persoalan kita akan bisa diatasi kalau iman kita tidak lebih besar dari persoalan kita. Memang ada perkataan Tuhan Yesus berkata, kalau saja kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, katanya. Katanya biji sesawi itu adalah satu biji yang paling kecil dari tumbuhan. Jadi orang seringkali menganggap bahwa yang dibutuhkan cuma iman yang kecil, gitu ya. Nggak apa-apa iman yang kecil. Sehingga orang menganggap bahwa kata kecil di sana menuju kepada iman kita lebih kecil dari pergumulan kita. Ternyata tidak, saudara. Kalau ingin pergumulan itu bisa diatasi, maka iman kita, walaupun mungkin sebesar biji sesawi, harus lebih besar dari pergumulan itu. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita harapkan dari pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Apalagi di saat COVID-19 sekarang yang semakin merajalela, apalagi di negeri kita semakin besar jumlah dari penyebarannya, sampai-sampai harus didesak untuk menghadirkan vaksin atau membuat vaksin itu lebih cepat dari yang biasanya, karena orang sudah tidak bisa lagi menghadapinya dengan keadaan yang normal. Sehingga semua lini terdampak oleh wabah ini, termasuk kita orang Kristen. Tetapi mari lihat apa yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini, yang dianggap adalah perempuan kafir, tetapi memiliki iman yang besar, sehingga Yesus pun kagum dengan dia. Sehingga Yesus pun berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Sebenarnya, apakah ciri iman yang besar itu? Iman itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi nyata. Namun, iman yang besar bisa kita ketahui dari perjalanan iman itu sendiri. Kita pun akan memiliki iman yang besar seperti perempuan Sirofenisia ini, kalau kita memiliki sikap yang dimiliki oleh perempuan ini, yang menandakan imannya besar. Kita tidak tahu berapa kilo imannya, tetapi dari perjalanannya menghadapi pergumulan itu menunjukkan betapa besar iman perempuan ini. Jadi, apakah ciri iman yang besar itu, saudara? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-23 berkata, ayat 23 ya, itulah ciri pertama dan iman yang besar. Tidak peduli apapun keadaan dan persoalan hidup kita. Kalau kita memiliki ciri ini, kita pun akan memiliki iman yang besar dan akan mampu mengatasi pergumulan kita dan menerima jawaban seperti yang kita kehendaki, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Ayat 23 berkata begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, perempuan ini datang dengan penuh harap, penuh keyakinan bahwa Yesus adalah jawabannya. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa memberikan jalan keluar kepada dia. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan dia datang kepada Yesus. Dengan penuh iman, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Anakku sedang dirasuk setan. Sembuhkanlah dia. Kedatangannya kepada Yesus tentunya penuh dengan pengharapan bahwa Yesus akan memperdulikan doanya, memperdulikan teriakannya. Tetapi ayat 23 itu berkata, namun Yesus tidak menjawabnya. Saudara, inilah iman, ciri iman yang besar, saudara. Iman yang besar adalah iman yang tetap berdiri di keyakinannya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya.
Sekalipun Tuhan seolah-olah tanda kutip tidak peduli dengan teriakannya. Kalau kita melihat perempuan ini, mendengar atau melihat sikap Yesus ini, dia tidak undur sedikit pun. Bisa saja ketika dia mendengar pernyataan Yesus ini, dia bisa kecewa. Walaupun mungkin di benak dia bahwa Yesus ini akan memperdulikan dia, akan memperhatikan teriakannya, akan menjawab doanya, tetapi yang sebaliknya yang dia temui. Bisa saja dia akan kecewa dengan pernyataan Tuhan Yesus ini. Dan kemudian dia kembali dengan bersungut-sungut. Katanya Yesus peduli, katanya Yesus mengasihi, katanya Yesus penuh kuasa. Permintaanku seperti ini aja, dia tidak sanggup lakukan, dia tidak sanggup berikan kepadaku. Tetapi lihatlah, perempuan ini tidak beranjak dari keyakinannya kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menjawabnya. Memang kata tidak menjawab di sana bisa diartikan bahwa Yesus itu diam. Jadi ketika perempuan ini datang dengan doa dan seruan serta teriakannya kepada Tuhan, sebenarnya bukan tidak mengabulkan doanya, bukan tidak memberikan pemerintahannya. Kalau kita baca, lihat kata yang dipakai adalah, memang diterjemahkan adalah tidak menjawab. Bisa juga diartikan tidak ngomong atau mendiamkan perempuan itu. Jadi kata lain, memang Yesus tidak bereaksi dengan permintaan perempuan ini. Namun perempuan ini tidak undur sedikit pun dari keyakinannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang besar adalah iman yang tetap berdiri tegak di keyakinannya kepada Tuhan, apapun jawaban Tuhan dalam hidup, apapun reaksi Tuhan dengan doa kita. Saudara-saudara, banyak orang kecewa dengan Tuhan hari-hari ini. Mungkin sudah banyak berdoa. Sudah hampir 1 tahun kita menghadapi wabah virus corona ini. Sepertinya belum ada sesuatu tanda-tanda akan berakhir. Mungkin sudah banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan ternyata sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Atau Tuhan diam dengan doa-doa kita. Walaupun ada banyak orang hari ini mengklaim bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan berotoritas, Tuhan memiliki kuasa untuk menghentikan wabah ini. Ternyata wabah ini masih terus berlangsung. Adakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Bahwa Dia tetap Allah yang berotoritas atas hidup kita, atas bangsa ini. Jadi kalau mau memiliki iman yang besar seperti yang diungkapkan dalam Alkitab, iman yang besar adalah iman yang tetap berdiri di atas keyakinannya kepada Tuhan, apapun jawaban Tuhan atas doa-doanya. Aku mau tetap berdiri di keyakinanku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan hanya sekedar diam, bukan menolak permintaanku, bukan tidak mengabulkan permohonanku. Dia diam. Dia mungkin kita anggap, kok Allah diam, kok Allah nggak peduli. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah akan kelihatan iman yang sesungguhnya ketika iman itu diperhadapkan dengan masalah hidup saudara. Kalau kita ditanya mungkin punya iman, ya kita pasti berkata kita punya iman. Tetapi sebesar apa iman kita akan terlihat ketika iman itu diperhadapkan dengan masalah hidup. Apalagi ketika persoalan tidak kunjung selesai, padahal kita sudah bertalu-talu berdoa kepada Tuhan. Adakah kita masih tetap percaya seperti perempuan ini? Dan saya yakin, apapun keadaannya, apapun persoalannya, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Allah tetap Tuhan yang berotoritas, yang perlu diyakini dan perlu diimani, apapun tindakannya dalam kehidupan kita. Jadi iman yang besar adalah iman yang tetap yakin pada Tuhan, sekalipun barangkali Tuhan
tidak peduli dengan permohonannya, tidak merespons akan doa-doanya, tidak mengabulkan doa-doanya. Itulah ciri iman yang besar, saudara. Yang kedua, iman yang besar, ciri yang kedua adalah kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ya. Ketika Yesus tidak menanggapi seruan dari orang ini, perempuan ini, lalu murid-murid merasa terganggu dengan teriakannya. Lalu berkata kepada Yesus, "Yesus, usirlah dia. Dia membuat keributan, dia sangat mengganggu. Dia berteriak-teriak, Guru, usir dia." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya perempuan ini bukan saja tidak diperhatikan oleh Yesus, tetapi juga ingin diusir oleh murid-muridnya. Dan kata lain sebenarnya, perempuan ini menghadapi kondisi yang lebih sulit, lebih sukar dari yang diharapkan. Bukankah semestinya para murid ini menguatkan dan membesarkan hatinya? Tetaplah percaya, Ibu. Jangan ragu, Ibu. Dia adalah pribadi yang peduli, Ibu. Jangan bimbang. Tetaplah berteriak, Ibu. Harusnya itu yang dia dapatkan dari para murid, bukan? Tetapi justru sebaliknya. Usir dia, Guru. Dia sangat mengganggu kita. Berteriak-teriak gak karuan. Tetapi ketika Yesus mendengar permintaan dari para murid itu, lebih jauh lagi Yesus memperberat beban dari perempuan ini. "Aku diutus hanya untuk orang-orang Israel yang sedang dikatakan ayat yang 23 itu, saudara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Allah." Jadi kata lain, dia mau membenarkan pernyataan para murid. Aku diutus bukan untuk dia memang, gitu kan. Mendengar itu mungkin hati perempuan ini akan hancur, disisihkan, tidak dianggap, gitu kan. Tetapi luar biasa sikap dari perempuan ini melihat keadaan yang lebih sulit itu, termasuk tanggapan Yesus tentang kehadirannya di tengah-tengah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-25 berkata, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Kalau pertama, dia hanya berteriak, dia hanya menyerukan, "Yesus, tolong aku." Tetapi semakin sulit keadaannya, semakin sukar kondisinya, dia semakin lebih getol lagi dan berkata, "Yesus, tolong aku," sambil dia berlutut. Inilah ciri yang kedua tentang iman yang besar. Iman yang besar bukan saja iman yang tetap berdiri di atas keyakinannya walaupun Yesus tidak menjawab doanya, tetapi juga iman yang besar adalah iman yang tetap teguh akan keyakinannya walaupun semakin sulit keadaannya, walaupun semakin sukar kondisinya, dia tidak pernah menyerah. Walaupun memang rintangannya semakin besar, walaupun keadaannya semakin rumit, semakin kompleks, tetapi dia tetap yakin bahwa Yesus inilah yang saya butuhkan, Yesus inilah yang saya perlukan. Dialah jawabannya, tidak ada yang lain. Ada banyak orang undur dari Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Karena semakin sulit persoalannya, semakin banyak persoalannya, semakin rumit keadaannya, dan akhirnya berkata, "Ya sudah, menyerah saja." Tetapi perempuan ini tidak. Justru dia semakin jauh lebih berteriak kepada Tuhan, dan sambil dia berlutut, ada upaya lebih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Semakin banyak rintangannya, justru semakin dia lebih sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Kalau ingin melihat kuasa Allah bekerja dalam pergumulan kita, ketika Anda menghadapi rintangan dan halangan, desakan, bukan membuat kita harus mundur, justru membuat kita semakin maju dan semakin maju. Kalau tidak, maka pergumulan itu akan menggeser kita, akan menghancurkan kita. Karena untuk itulah pergumulan itu tujuannya untuk menghancurkan kita. Tetapi perempuan ini tidak mau kalah dengan pergumulan ini.
tidak mau kalah dengan rintangan itu. Justru dia semakin lebih jauh percaya kepada Tuhan dan berteriak, Yesus, kasihanilah aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu sejauh manakah COVID ini mempengaruhi kehidupan kita. Sejauh manakah wabah virus corona ini membuat hidup kita mengalami kesusahan. Dampaknya sejauh mana saya kurang tahu. Mungkin sudah semakin terdesak kita. Mungkin semakin sulit keadaan kita. Semua terdampak. Bukan hanya orang-orang yang kerja di kantor terdampak. Hamba-hamba Tuhan juga terdampak hari ini. Ya, banyak mengeluh hari-hari ini. Banyak berteriak. Sampai kapan Tuhan? Gitu ya. Tetapi ingatlah saudara, dibutuhkan keyakinan lebih dari yang sebelumnya. Kalau pergumulan itu semakin berat, maka iman kita harus semakin lebih sulit. Bukan semakin lebih mundur, harus lebih sungguh. Itulah ciri yang kedua dari iman yang besar. Iman yang semakin jauh masuk mempercayai Tuhan, sekalipun semakin berat keadaannya. Tetap percaya, sekalipun dihadapkan dengan berbagai rintangan yang semakin banyak, saudara. Sebenarnya, dengan sikap dari para murid dan tanggapan Tuhan Yesus, ada alasan bagi perempuan ini untuk pulang ke rumahnya. Tetapi dia tetap berdiri dengan keyakinan yang kokoh bahwa jawabannya hanya Yesus. Jawabannya adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara, apakah ciri iman yang besar itu? Kalau kita perhatikan, ya, perempuan ini ketika dia tersungkur di kaki Yesus, lalu dia berkata, ketika dia mendengar teriakannya sembari tersungkur itu, Yesus berkata begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini, kalau kita bisa katakan, ini melecehkan, saudara. Jadi katakan Yesus menyamakan perempuan ini seperti anjing. Jadi makanan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, itu distilahkan sebenarnya anak-anak itu adalah orang Israel. Jadi kalau makanan yang seharusnya diberikan kepada orang Israel sebagai umat Allah, nggak layak diberikan kepada orang kafir. Jadi kata lain sebenarnya, Yesus merendahkan perempuan ini, mengumpamakan perempuan ini seperti anjing. Tetapi apa reaksi perempuan ini? Kecewa? Marah? Tidak, saudara. Lihat jawabannya. Ayat yang ke-27, saudara. Ya, ayat 27. Benar, Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau berkata begini, memang aku tidak ada lebihnya dari anjing, tapi anjing juga dapat remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan remah-remah itu juga cukup bagiku, Tuhan. Jadi iman yang besar cirinya yang ketiga adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun oleh karena itu dia direndahkan. Nggak peduli apakah oleh karena imanku, aku dilecehkan, aku direndahkan, aku mungkin disisihkan dan tidak ada artinya. Karena aku percaya hanya Yesus yang menjadi jawabannya. Ada banyak orang hari ini oleh karena harga diri kehilangan jawaban dari Tuhan. Menunjukkan bahwa imannya bukanlah iman yang besar. Memang kalau kita melihat diri kita di hadapan Tuhan, nggak ada nilainya sebenarnya, saudara. Apalagi ketika itu sudah sadar bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah terbuang oleh karena pelanggaran kita. Tujuan akhir dari kita sebenarnya adalah neraka, kekal selama-lamanya. Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang perlu dibanggakan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita masih datang di hadapan Tuhan dengan membawa apa yang kita banggakan dalam hidup ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini akan mau menilai dari perempuan ini. Sejauh manakah sebenarnya sungguh imannya? Apakah sungguh-sungguh imannya adalah iman yang memang seperti yang dipikirkan oleh Yesus?
Makanya dibuatlah sebuah analogi bahwa memang perempuan ini seperti anjing. Gak layak mendapatkan roti yang diperuntukkan kepada anak-anak. Tapi luar biasa jawaban dari perempuan itu. Benar Tuhan, aku tidak rupanya seperti anjing. Tetapi anjing juga mendapatkan remah-remah dari meja Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau melihat jawaban Allah bagi pergumulan kita, rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Nggak ada sesuatu pun yang patut kita banggakan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Semata-mata adalah kasih karunia Allah. Memang kita adalah manusia yang terbuang. Tetap oleh karena anugerahnya, Dia angkat kita dan Dia pulihkan kita. Dan kalaupun suatu saat Dia menjawab doa kita, bukan karena kita, saudara, tetapi karena anugerahnya. Itulah sebabnya, kalau mau melihat kuasa Allah bekerja, kalau mau memiliki iman yang besar, tetaplah percaya. Sekalipun oleh karena iman kita itu, kita direndahkan, kita tidak dianggap, kita dilecehkan. Karena itulah ternyata ciri dari iman yang besar. Kalau kita menempatkan diri kita secara benar di hadapan Allah, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, apapun pencapaian hidup kita, memang tidak tertutup kemungkinan ada banyak pencapaian hidup, ada banyak kesuksesan secara dunia. Tetapi lihatlah, dengan COVID ini semuanya itu tidak ada artinya, saudara. Tetapi kalau kita sadar apapun pencapaian hidup kita di dunia ini, bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, tetapi oleh semata-mata anugerahnya, kita beroleh sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau suatu saat, oleh karena pergumulan, oleh karena masalah, iman kita diperhadapkan kepada kondisi dan situasi sepertinya oleh karena iman kita itu, kita direndahkan. Tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa Yesus adalah jawabannya. Remah-remah dari anugerahnya itu cukup bagi kita, saudara. Sehingga kita akan mendengar seperti Yesus berkata kepada perempuan itu, besar imanmu itu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Apapun pergumulan hari ini, bukan berarti tidak ada jawabannya. Ada, saudara. Masalahnya apakah kita memiliki iman sampai ke sana? Kalau mau melihat campur tangan Allah dalam pergumulan kita, tidak bisa tidak. Milikilah iman lebih besar dari pergumulan itu. Iman yang besar adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tidak peduli dengan permintaan kita, dengan keyakinan kita. Iman yang besar adalah iman yang tetap percaya. Sekalipun keadaannya semakin sulit, keadaannya semakin suka, nggak peduli semakin kompleks keadaannya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan iman yang besar adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun oleh karena keyakinan itu, dia direndahkan. Karena dia adalah orang yang rendah hati. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini. Doa dan harapan saya, melalui pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, kita semakin memiliki iman yang besar untuk mengalahkan pergumulan kita. Amin.